Halo, perkenalkan, saya Nova Rasyan dengan NIM 1171 Oke, pada kesempatan ini, saya akan membawakan topik yaitu kelainan letak sungsang, kelainan ganda, dan tata laksananya. Oke, pertama kita akan membahas sungsang. Sungsang itu apa sih? Hamil sungsang adalah kondisi jika kepala janin berada di rahim bagian atas dan rahim di bagian bawah mendekati jalan lahir. Nah, jika posisi janin ini menetap hingga mendekati waktu kelahiran, ibu perlu konsultasi dengan dokter untuk menentukan metode persalinan yang aman. Nah, ketika bayi 32-36 minggu, janin biasanya sudah berada dalam posisi siap dilahirkan, yaitu kepala di bagian bawah dan rahim menuju jalan lahir. Namun, terkadang posisi kepala janin masih berada di rahim atas, walau sudah mendekati waktu persalinan. Kita bisa lihat bokong sungsang, kepalanya masih pada bagian atas dan bokong bagian bawah plasenta, dan pada yang normal harusnya bokong bagian atas dan kepala berada ke arah jalan lahir. Oke, jenis sungsang. Nah, pada jenis sungsang ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada complete bridge, ada floating bridge, ada frank bridge. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk complete bridge, posisi ini biasanya digambarkan dengan posisi bokong bayi yang berada di atas perut rahim. Bisa lihat di atas perut rahim, sementara itu kedua kakinya terlipat dengan sempurna. Bisa lihat kakinya terlipat dengan sempurna dan bokongnya berada pada di atas mulut rahim. Oke, yang kedua ada floating. Nah, pada posisi ini biasanya bayi digambarkan dengan satu kaki ke bawah, bisa lihat ke bawah, dan satu kaki ke atas atau di dekat jalan lahir. Nah, sungsang ini biasa disebut juga dengan sungsang tidak sempurna. Bisa lihat bagian jalan lahir satu ke bawah. Oke, yang ketiga atau yang terakhir ada frank bridge, mana pada posisi ini biasanya bokong janin berada di bagian bawah dan tungkainya berada di atas hampir menyentuh telinga. Kita bisa lihat tungkainya berada menyentuh telinga. Nah, biasanya frank bridge ini adalah jenis posisi sungsang yang paling umum jadi pada ibu hamil. Kemudian beberapa faktor penyebab bayi sungsang, bisa jumlah air ketuban terlalu banyak ataupun sedikit. Kalau terlalu sedikit bisa menyebabkan keterbatasan gerak janin sehingga bayi susah untuk bermanuver. Panggul ibu terlalu sempit, karena terlalu sempit maka kepala bayi tidak dapat arah jalan lahir. Letak plasenta bisa menyebabkan menutupi jalan lahir sehingga kepala tidak bisa menghadap ke bawah. Terlilit tali pusat, biasanya terlilit tali pusat ini terlilit ke leher bagian lain sehingga terjadi terbatasnya gerak janin. Oke, sudah pernah hamil beberapa kali sebelumnya, yang hamil kembar 2 atau 3 atau lebih. Nah, biasanya pada hamil kembar 2 atau 3 atau lebih ini dapat menyebabkan keterbatasan gerak bayi. Nah, untuk rahim ibu tidak normal, biasanya untuk rahim ibu bermacam-macam, ada seperti bentuk hati. Nah, pada beberapa faktor dapat menyebabkan bayi sungsang. Nah, dan pada bayi biasanya kesusahan pada bayi ini bayi adanya hidrosefalus maupun anencefalis sehingga menyebabkan terlalu besar bagian kepala bayi pada hidrosefalus sehingga susah untuk bermanuver ke bawah. Itu bisa lihat merupakan anencefalis. Nah, ini merupakan kelahiran hamil kembar 2 atau 3 sehingga terbatasnya gerak janin sehingga susah untuk bermanuver ke bawah. Nah, ini merupakan panggul ibu yang terlalu sempit. Ada beberapa jenis panggul, namun apabila terlalu sempit maka bayi janin akan sulit untuk bermanuver ke bawah.
Nah, ini merupakan terlihatnya tali pusat yang menyebabkan keterbatasan gerak pada janin. Oke, kehamilan ganda. Nah, biasanya kehamilan ganda ini disebabkan kalau janin terbatas sehingga sangat susah memutar kepalanya ke bawah. Nah, lebih disarankan biasanya sesar. Walaupun bisa secara normal, harus diobservasi lebih lanjut secara detail agar aman, karena apabila pada saat persalinan normal, bayi sungsang kembar dapat menimbulkan beberapa komplikasi, dan itu yang sangat dihindari oleh tenaga kesehatan. Nah, untuk kekerasannya sendiri ada beberapa, yaitu dalam proses versi luar atau external cephalic fration atau ECV. Nah, biasanya prosedur ini memutar janin melalui manipulasi luar perut ibu untuk merubah posisi janin presentasi yang tadinya bukan kepala menjadi kepala. Nah, biasanya prosedur ECV ini juga dilakukan pada usia kehamilan sekitar 36 minggu atau lebih. Nah, secara signifikan meningkatkan angka persalinan dengan presentasi kepala dan menurunkan resiko persalinan seksual area. Nah, dan biasanya juga ini harus dilakukan oleh tenaga medis profesional yang diawasi secara ketat. Biasanya orang-orang perdesaan atau orang pedalaman yang melakukan teknik ini peristiwanya merupakan dukun anak. Nah, kita harus mengedukasi agar masyarakat tidak sembarangan melakukan prosedur versi luar ini, karena apabila terjadi salahnya prosedur atau pemutaran dapat menyebabkan terlepasnya tali plasenta dan dapat menyebabkan kematian pada janin. Oke, yang umum pada gerakan bridge field. Nah, biasanya gerakan bridge field ini dilakukan untuk mengurangi presentasi sungsang, di mana diharapkan janin dapat kepalanya memutar ke bawah, jalan lahir dan bokongnya pada bagian atas. Nah, biasanya posisi ini dilakukan dengan cara membaringkan tubuh terlentang di atas papan keras yang cukup lebar dan kuat. Nah, papan tersebut disanggah ujungnya dengan alat bantu sehingga memberikan kemiringan yang menempatkan bagian pinggul lebih tinggi 30 sampai 30,5 sampai 45,7 cm. Oke, berikutnya adalah opening chest. Yang paling umum biasanya gerakan ini dilakukan dengan cara posisi dada dan duduk menempel di lantai, kemudian menggerakkan bahu dan tangan ke depan, kemudian lutut diam di tempat. Nah, agar tidak merasa sakit, ibu bisa meletakkan bantal di bagian dada. Nah, biasanya opening chest ini juga kita lebih sering didengar dengan posisi menungging, dilakukan setiap hari sekitar 15-30 menit. Nah, pada posisi ini diharapkan bayi yang tadinya mempunyai pusat kita harapkan mendapatkan presentasi yang baik sehingga bayi kembali seperti bayi, kepala bayi mengarah ke arah jalan lahir.